Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast tentang buku. Terutama kalau dengar suara saya, pasti kita lagi ngobrolin di segmen ngobrolin buku. Iya, ngobrolin. Ngomongnya agak belibet ya. Karena double ya, ngobrolin buku. Jadi agak-agak belibet. Oke, jadi ini episode berikutnya karena kita akan ngebahas satu buku yang menarik dan agak sedikit beda tampilan kita hari ini. Karena kalau episode sebelumnya bukunya dipegang, sekarang bukunya dipajang. Jadi moga-moga rekan-rekan juga bisa ngelihat gitu ya buku apa yang akan kita bahas. Nah, ini buku menarik banget nih karena penulisnya adalah Simon Sinek. Iya. Ya, siapa sih yang nggak tahu Simon Sinek? Dia kan penulis buku Starts with Why. Yang itu bukunya kayaknya cukup terkenal banget ya. Fenomenal bahkan bisa Fenomenal dibilang bahkan, gitu ya. Karena membuat kita itu menanyakan terhadap diri kita, why, kenapa, Iya. why, kenapa gitu ya. Jadi memang ya fenomenal banget. Fenomenal banget. Sehingga ketika buku ini hadir ya akhirnya orang menunggu-nunggu apalagi nih, apalagi gitu. Karena buku terusannya kalau nggak salah ya. Ketiga keempat sih lupa apa kedua ya. Yang pertama Start with Why, setelah itu Find Your Why. Find Your Why, yang oke. biru, setelah itu yang ketiga ini Leader It Last, ini yang terbaru juga kayaknya ya. Buku yang banyak ngomongin tentang dunia bisnis sebenarnya kan di organisasi. Nah, ini buku juga yang menarik karena membahas tentang leadership. Nah, kita mungkin langsung ngobrolin aja nih. Jadi sebenarnya ini buku kan sebenarnya beda sama buku-buku yang praktikal ya. Maksudnya kalau buku praktikal itu kan biasanya ada step by stepnya. Iya. Kamu pertama A, B, C. Kalau ini kan lebih berisi tentang pemikirannya si Simon Sinek sebenarnya. Iya. Jadi dia coba menuangkan pemikiran dia tentang leader, dicocokkan dengan konteks organisasi gitu. Iya. Nah, ini kita ngobrolin key learning point dulu deh. Apa sih hal yang paling berkesan atau yang paling diinget banget dari buku ini? Silakan Bos Ivan dulu. Yang punya podcast. Oke. Saya numpang dulu. Oke, buku ini menariknya memang kalau saya ngeliat justru secara pribadi itu dia melanjutkan perenungan dia gitu ya. Setelah dia merenungi tentang pentingnya kita menemukan why dalam hidup kita gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita menata langkah untuk bisa mencapai goals kita di Find Your Way kan gitu kan. Nah, di buku ini tuh dia ngomong tentang leader. Karena kalau nggak salah lagi di buku Find Your Way itu Simon Sinek itu cerita kayaknya dengan dia itu setelah buku Start with Why itu booming, itu akhirnya diminta untuk diundang ke perusahaan-perusahaan. Ketemu dengan para top manajemen untuk dia cerita gimana sih merumuskan langkah-langkah untuk bisa mencapai why organisasi itu. Nah, kayaknya interaksi dia dengan CEO perusahaan, top leader itu akhirnya membuat dia dapat insight tentang leadership. Nah, yang akhirnya dirumuskan di buku ini. Di buku itu kayak buku filosofi sebenarnya ya, tentang mengajak kita itu untuk berpikir. Kalau saya ngeliat kayak diajak berpikir untuk bener nggak sih yang selama ini di organisasi itu leader atau jangan-jangan manager gitu. Nah, ini juga ini barusan banget pernyataan antara leader dan manajer itu terlintas di kepala nih sebenarnya. Karena menarik sih buku ini. Ini kalau aku sharing dikit apa key learning point dari buku ini. Berbicara tentang manajer dan leader ya. Oke lah, kita nggak perlu masuk ke definisi antara manajer itu apa, leader seperti apa. Tapi yang paling menarik dari buku ini adalah dia ngomongin leader dari kacamata yang humanistik. Jadi kayak esensinya leader itu kan people itu kan manusia. Nah, gimana as a leader itu benar-benar berpikir organisasi itu dari sisi manusianya gitu. Jadi people human banget lah. Jadi banyak-banyaknya kita akan coba bahas ya, teman-teman pendengar semuanya. Kita kan bahas beberapa key learning point yang cukup menarik nih sebenarnya. Iya, karena tanpa disadari gini, banyak kalau di buku ini juga gitu dibahas tentang banyak akhirnya yang tanpa disadari gitu ya. Saya itu seorang leader, tapi ternyata dia menjalankan peran manajer. Yang setiap hari itu ngurusin sistem, ngurusin prosedur, ngurusin aturan, ngurusin angka-angka gitu ya. Yang itu bisa jadi agak berbeda dengan mindset seorang leader di mana fokus pada people, fokus pada manusianya. Maka kalau di buku ini memang Simon Sinek menekankan kepada kita bahwa mungkin selama ini ketika kita berbicara organisasi memang angka yang bikin organisasi bertumbuh. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa yang menggerakkan angka itu orang loh, manusia, bukan robot yang sekali pencet, langsung bisa jalan. Maka di buku ini dijelaskan dia bagaimana sih kita memastikan individu atau tim kita di organisasi itu bisa mencapai performa terbaiknya. Leader itu harus ngapain? Simpelnya seperti itu. Kalau dari Fadli sendiri, yang ditangkap apa? Nah, itu juga itu yang menarik tuh masalah angka. Kalau nggak salah ada pernyataan
Aku lupa spesifiknya seperti apa, tapi emang dia sempat bilang bahwa people not numbers. Iya. Ini barangkali kalau kita melihat dari kacamata organisasi, terutama organisasi yang besar dan padat karya gitu ya kan, kadang kita melihat turnover rate. Iya. Kerugiannya berapa nih gara-gara turnover? Kerugian turnover, which is itu memang penting ya dari kacamata bisnis. Tapi dari sisi people-nya sendiri, apa yang dia rasakan itu yang kadang akhirnya tidak tercapture dari angka itu kan. Dan kalau aku nangkep, sebenarnya dari buku ini kalau aku ngelihatnya ya dari pernyataan masalah angka tadi, bahwa kita perlu melihat beyond the numbers kan akhirnya. Lebih dari angka itu. Angka itu oke lah mencerminkan sesuatu, tapi bagaimana kondisi people-nya nih, orang-orangnya di balik angka itu seperti apa gitu kan. Contoh kayak turnover rate tadi lah, contoh sederhananya, ini pemahamanku ya. Di balik turnover itu ada masalah apa sih? Apa sih yang orang-orang rasakan gitu ya? Problemnya di mana sih? Dan sebagai leader, ini juga kalau nggak salah satu kata kunci juga yang didapat dari buku ini terkait leadership, empati. Bagaimana seorang leader itu perlu bisa berempati terhadap ya orang-orang yang ada di organisasi tersebut gitu kan. Jadi not only looking at the numbers gitu. Jadi menarik sih gitu. Bahkan di bagian pertama buku itu dibahas tentang bagaimana kita harusnya peduli. Kenapa sih leader itu perlu peduli terhadap timnya gitu ya? Betul. Jadi ada satu cerita di mana kondisi peperangan gitu ya. Peperangan itu ada dua tim di darat sama tim di udara. Nah, kemudian tim udara itu fungsinya adalah untuk melindungi tim darat ketika perang. Singkat cerita, kemudian tim di darat itu disergap musuh. Nah, sehingga tim di udara harusnya itu bantu. Tapi permasalahannya adalah tidak ada komando dari pusat. Nggak ada komando pusat bahwa kamu itu harus selamatkan tim, enggak, tapi ya dia harus ngawasin aja gitu. Kondisinya adalah tim darat ini sudah sampai kejepit gitu ya, terjepit sehingga sudah ya di ujung kematiannya gitulah ya. Tapi di sela-sela itu, pilot pesawat ini kemudian akhirnya mengambil keputusan yang itu nggak diinstruksikan oleh komando gitu, di luar protokol, yaitu akhirnya dia memutuskan untuk dia gunakan pesawatnya untuk melakukan penyerangan yang itu nggak ada instruksi dari pusat. Nah, ketika akhirnya singkat cerita orang-orang ini selamat nih, tim darat selamat. Nah, ketika ditanya si pilot ini gitu, kenapa kamu melakukan sesuatu yang itu di luar prosedur gitu? Jawabnya simpel, karena kalau mereka di posisi saya, mereka akan melakukan yang sama juga dengan yang saya lakukan. Artinya apa? Seringkali kita harus mengambil kebijakan bukan berdasarkan instruksi ya tidak, tapi berdasarkan kebijakan kemanusiaan. Dan tim akan berani melakukan itu kalau leadernya aware, kalau leadernya care. Artinya leadernya benar-benar leader ini benar-benar berfokus bagaimana caranya memastikan timnya bertumbuh. Ya akhirnya timnya pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan gimana caranya, yang penting perusahaan bertumbuh untuk membantu leadernya. Jadi hubungan timbal balik. Ini yang kemudian mau disampaikan di bagian awal buku ini, kaitannya dengan pentingnya kenapa sih leader itu harus kemudian itu care kepada timnya. Karena ya biar timnya juga bersedia melakukan yang sama untuk leadernya, yang itu untuk kemajuan organisasi secara keseluruhan. Itu kalau aku tangkap. Berarti kan secara tidak langsung intinya leader itu juga harus punya trust kan. Karena gini, aku lupa di bagian keberapa, tapi kalau nggak salah sekitar bagian tengah-tengah buku ini berbicara soal trust juga nih. Bagaimana leader ini juga mereka bisa put trust ke timnya gitu atau ke bawahannya. Dan memang sempat ada satu pernyataan, ini kebetulan aku juga sudah capture juga pernyataannya di buku itu, ini biar nggak lupa ya. Jadi dia itu sempat ngomong kayak gini, we don't just trust people to obey the rules. Jadi kita tidak hanya percaya orang untuk mematuhi aturan, we also trust that they know when to break them. Jadi kita juga harus percaya kepada tim kita lah ya, kalau kita bicara leader ya. Kapan mereka harus break the rules. Iya. Nah, ini menarik nih karena dan itu berat tuh di organisasi loh. Betul, gak semua organisasi rela loh kayak gitu, gak semua leader ya. Dan dia pun juga berbicara bahwa gini, rules itu kan dibuat sebagai pengaman kan. Iya. Jadi biar ada rules itu kan biar agar kita tidak melakukan sesuatu di luar protokol. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Ini yang jadi bahan pemikiranku ya. Iya dong. Jadi kapan kita as a leader perlu trust orang itu buat break the rules gitu. Karena kalau OB gampang, yang break itu susah. Ini gimana nih? Kalau menurutku sih sebenarnya lebih tergantung ke bagaimana seberapa besar trustnya ya kita percaya terhadap kemampuan tim kita saat ini. Artinya gini, untuk berbicara melawan sesuatu yang di luar rule, ini nyambung dengan tadi aku cerita tadi di awal ya, bagaimana akhirnya si
pilot ini akhirnya dia mau untuk mengabaikan aturan loh. Iya, makanya Mengabaikan aturan sih kan. dengan cerita tadi. Dia mengabaikan aturan tapi akhirnya ya oleh kantor pusat dia nggak dimarahin juga gitu, nggak disanksi. Kenapa? Karena yang dia lakukan bener gitu loh. Kalau dia tidak mengambil keputusan dengan cepat, ada resiko-resiko yang nggak bisa dilihat sama orang di kantor pusat atau pusat kendali kan. Ya kan orang di pusat kendali kan di ruangan tertentu, nggak ngeliat di lapangan kan. Yang tahu kondisi di lapangan itu adalah yang tim yang bertugas. Maka ada kalanya sebagai leader ya kita harus rela untuk menyerahkan untuk memberikan ruang kapan dia harus menyerahkan kendali gitu kali ya, kendali. press the button kali ya. Karena kalau ini tidak di rulesnya tidak dihiraukan gitu, atau misalkan rules ini kemudian terus dijaga, ada resiko lebih besar yang terjadi. Entah people-nya kena seperti tadi kalau saya cerita awal kan, nyawa tim daratnya jadi bermasalah dong, jadinya bisa meninggal semua itu kan. Nah, ketika pertimbangan itu harus dilakukan ya, leader mau nggak mau harus trust kepada timnya untuk mengambil keputusan terbaik versi dia waktu itu, dan nggak marahin timnya ya, jangan-jangan lu kok nggak ngikutin aturan loh. Kan kita nggak tahu di lapangan seperti apa, sehingga kita perlu memberikan kepercayaan kepada tim untuk mengambil keputusan. Dan kalau leader berani ngambil menyerahkan keputusannya untuk tadi keluar dari aturan itu dan ternyata benar, ya kan berarti sebenarnya leader itu juga akan dapatkan kredit ya, karena membuat timnya bisa berpikir dan menganalisa situasi sebenarnya sesuai dengan resiko yang dilihat ketika itu. Berarti gini kan, secara nggak langsung konsekuensinya adalah kalau kita mau memberikan trust ke tim kita agar mereka bisa mengambil keputusan yang sometimes mungkin keputusan itu against the rules. Berarti kan konsekuensinya adalah sebagai leader kita perlu istilahnya meningkatkan kompetensinya mereka kan. Karena gini, akhirnya kan untuk agar seseorang itu bisa mengambil keputusan yang tepat, yang di situasi yang tepat kan, berarti dia perlu kompetensi yang mumpuni kan, dan pengalaman dan jam terbang dan kemampuan reasoning juga kan. Itu kan kadang gini. Karena kalau aku lihat di level tertentu di perusahaan itu kan kadang mereka lebih fokus untuk menjalankan sistem kan. Iya. Ada posisi-posisi tertentu yang barangkali proses yang mereka lakukan itu bener-bener sistemik banget gitu. Iya. Meskipun kadang ada kondisi yang seharusnya mereka bisa ada reason tertentu untuk let's say tweak the rules sedikit, tapi mereka juga nggak berani gitu kan, karena mereka merasa ya ini aturannya gitu, dan mereka tidak dibekali pengetahuan lain selain this is the rules gitu kan. Iya, benar. Tapi kan itu juga jadi kesalahan leadernya sebenarnya. Kalau kita lihat misalkan gini, kan sering kita dengar kata leader, kamu tuh gak kreatif, timku tuh gak kreatif. Iya benar juga. Tim ini harusnya kamu pikir dengan logika dong. Logikanya nggak nyampe. Gimana logika bisa nyampe? Gimana dia bisa kreatif kalau leadernya nggak memberikan kepercayaan kepada timnya dan nggak mendevelop timnya untuk mengambil hal-hal di luar yang biasa dia lakukan gitu. Kalau setiap hari cuma disuapin doang, terus tiba-tiba, kamu kok nggak bisa makan sendiri sih? Anak kecil misalkan gitu, disuapin terus, tiba-tiba kita marah sebagai leader. Nggak mungkin. Kamu kok nggak makan sendiri, padahal kita sendiri yang nyuapin terus-menerus kan. Nah, buku ini tuh ngajak leader untuk yuk sadari hal itu. Ketika kemudian tim kamu tuh bisa mengambil keputusan, ya harus menyadari bahwa kita harus memberikan ruang kepada tim untuk mengambil keputusan, dan resiko di leadernya, bukan di timnya ketika terjadi masalah, ketika dia masih belajar kan gitu. Berarti intinya leader harus bisa ngembangin kompetensi orang, melatih mereka, memberikan ruang agar mereka bisa justify gitu ya. Karena di buku ini juga ada di part aku lupa di part berapa, tapi ada satu bagian yang menarik dan satu pernyataan juga bahwa justru di organisasi itu yang paling ngerti kondisi itu kan orang-orang yang di lapangan kan. Iya. Orang-orang yang di ujung tombaknya gitu kan. Iya, benar. Justru mereka yang mereka paling paham kondisi lapangan, sehingga memang mereka yang seharusnya paling mampu untuk menjustifikasi aktivitas mereka dengan asumsi bahwa aktivitas itu juga harus diinformasikan ke leadernya kan. Karena kan kalau misalkan ya anggaplah kita manajer kan. Manajer kan biasa di balik layar ya. Kadang informasi di depan seperti apa nggak tahu juga, nggak nyampe ke kita gitu kan, atau nyampenya kan kadang ada bawaan-bawaan yang takut sama leadernya, yang disampaikan yang bagus-bagus doang, yang jelek-jeleknya nggak disampaikan gitu. Iya. Ini menarik sih. Nah ini juga nih di buku ini ngebahas masalah safe space, psychological safe space. Itu juga satu yang menurutku menarik buat dibahas, karena ini juga lagi aku juga udah nyatet nih. Jadi ini pernyataan yang menarik nih. Mana ya tadi sebentar. Nah jadi intinya gini, dia sempat berkata bahwa
intimidation. Ini. Mana ya? Sebentar. Ini sambil cek dulu karena banyak. Karena ini pun baru sebagian hal menarik ya, yang aku catat ya. Yang lain itu lebih banyak lagi. Nah ini nih ternyata menarik. Truly human leadership protects an organization from internal rivalries that can shatter a culture. Jadi human leadership itu melindungi organisasi dari rivalries itu apa ya? Pesaing atau tantangan, ancaman? I think pesaing atau apa? Lebih ke ini kali ya. Rival itu kan persaingan kan? Iya, persaingan atau musuh-musuhan lah, gontok-gontokan di internal yang itu justru akan merusak culture. Mungkin culture di sini maksudnya the teamwork ya. Iya. Nah ini juga menarik nih karena di buku ini juga sempat diceritakan bahwa kalau misalkan orang di organisasi itu, misalkan as an employee ya, atau karyawan yang dia aja sibuk melindungi dirinya dari serangan orang lain gitu. Serangannya kan mungkin kalau aku gambarkan dalam konteks organisasi mungkin either itu fitnahan atau mungkin ada teman yang rese yang sukanya humiliate itu kayak bikin orang malu gitu kan. Itu kan menjadi ketika si seorang anggota tim atau employee aja mereka belum merasa safe dengan kondisi seperti itu, jangan harap dia akan berkontribusi karena kan dia pasti akan sibuk melindungi diri sendiri kan. Iya benar. Ini satu hal yang menarik juga nih. Ini menurutmu gimana? Ini kalau aku menarik nih, sudut pandangnya itu dari segi kita sering dengar ada politik di kantor. Nah itu salah satunya. Itu kan keras sekali kan, siku-siku nggak karu-karuan itu. Akhirnya gini, karena sering kali ada permainan politik di kantor yang itu akhirnya membuat banyak pihak atau individu itu tidak nyaman gitu ya. Akhirnya individu-individu yang bermain politik ini jadi nggak bisa ngeliat dari angle lebih luas gitu, bahwa gini, ketika orang yang ada politik kantor akhirnya bisa mengamankan dirinya ya. Iya, Gimana caranya saya tetap pada track yang tepat, gimana caranya biar saya tetap pada jalan yang tepat untuk membawa saya pada karir yang diharapkan. Nah akhirnya fokusnya pada karir yang diharapkan, benefit dia saja gitu. Dia lupa bahwa sebenarnya yang dipikirkan kan bagaimana kita bersama-sama bisa membuat organisasi itu naik level lagi gitu. Makanya akhirnya pertikaian di dalam ini sebenarnya perlu dikurangi. Caranya apa? Leader itu perlu memastikan bahwa di dalam organisasi itu ya itu aman, nggak ada tantangan-tantangan seperti itu. Leader harus memastikan tim itu tidak terancam oleh hal-hal di luar dia, di sekitar dia itu. Karena kalau dia masih merasa terancam, dia gini, orang terancam deh di hutan tiba-tiba ada ular, lalu dia mempertahankan dirinya kan akhirnya akan muncul kan, gimana caranya saya aman dari ular ini, sehingga akhirnya apa ya, dia nggak bisa, aduh ini aku mau kemana, dia nggak sempat berpikir mau kemana, wong aku lagi berpikir mempertahankan diri dari ular gitu kan. Nah maka pentingnya leader untuk menciptakan safe space itu kan, itu. Jadi kalau ada masalah ya itu menjadi tanggung jawab leadernya sebenarnya. Berarti kan safe space itu kan sebenarnya kalau yang aku takut di buku ini adalah kita membangun budaya atau value teamwork kan, dimana saling satu orang dengan yang lain ini saling support, bukan saling menjatuhkan. Karena memang aku setuju dari pernyataan yang bagus bahwa ketika seorang itu sibuk melindungi dirinya sendiri, dalam artian gini, let's say politik kantor lah tadi yang dikatakan. Akhirnya kan ada barangkali nih orang punya informasi berharga, tapi dia keep buat dirinya sendiri. Dia nggak berani sampaikan karena takut mungkin dicap bodoh lah, dicap jelek lah, atau mungkin kan tidak sesuai dengan pemikiran atasannya atau pemikiran teman yang lainnya atau pemikiran orang umum di organisasi itu dicap aneh lah gitu kan. Hal-hal yang seperti itu akhirnya orang akan lebih nge-keep, padahal itu informasi berharga gitu kan. Iya, itu naluri yang ya wajar lah ya kita ketika terjadi biarkan seperti itu, akhirnya kerugian buat organisasi juga akhirnya kan. Jadi memang di buku ini memang dijelaskan bahwa ya mungkin berbicara, kita seringkali ngomongin organisasi rugi dan sebagainya kan, sehingga akhirnya kita lupa bahwa gini, ketika ada kerugian di organisasi sebenarnya kan itu ada people ya yang itu bermasalah sebenarnya kan gitu. Gampangnya kan ketika people bertumbuh, organisasi akan bertumbuh. Kalau kemudian organisasi nggak bertumbuh, bisa jadi ada people-nya yang bermasalah. Di buku ini tuh mengajak kita untuk ya udah kamu nggak usah terlalu fokus ke hitung-hitungan itu, tapi fokus pada apa yang bisa kita, peran kita sebagai leader untuk mengembangkan atau memastikan tim itu bisa mencapai performa terbaiknya sebenarnya. Ini satu kalimat yang aku quote nih. Intimidation, humiliation, isolation, feeling down, feeling useless, and rejection are all stresses we try to avoid inside the organization. Jadi intimidasi, perasaan dipermalukan, perasaan terasing, merasa bodoh gitu ya, merasa tidak berguna dan penolakan adalah
hal-hal penyebab stres ya atau hal-hal negatif yang semua orang itu coba hindari dalam organisasi. Berarti ini kan selaras dengan yang kita diskusikan berarti ya. Benar. Iya. Makanya di sini dia berbicara tentang circle of safety, berbicara tentang psychological safety, gimana tiap orang di organisasi itu merasa positif, gitu kan. Ini satu hal yang menarik nih. Wow, kita udah ngobrol berapa menit ya, tapi sebenarnya gini, banyak banget di buku ini yang bisa kita bahas, tapi intinya kita nggak mungkin bahas semua deh. Tapi intinya gini teman-teman semua, para pendengar podcast tentang buku, terutama di segmen ngobrolin buku nih. Jadi buku ini buku yang menarik. Ini mungkin closing statement dari aku ya. Mungkin dari Coach Ivan nanti bisa nambahin. Jadi buku ini tuh buku yang menarik banget. Benar-benar memberikan insight tentang leader from the human perspective. Dan meskipun memang buku ini tuh biasanya jujur agak sedikit berat untuk ditangkap ya, karena mungkin memang isinya berupa pemikiran dan ide, tapi ya tadi banyak hal-hal yang akhirnya merimain kita sebagai leader bahwa we need to think of the people. We need to develop our people and we need to create those safe zones for our team lah gitu. Banyak banget, dan itu at the end of the day pasti tujuannya adalah kita pengen profitability organisasi kan.